Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nah, pada hari ini kita hanya membahas tentang fikih penyembelihan. Jadi kalau fikih penyembelihan tidak hanya dilakukan pada waktu kurban, tapi walaupun kurban hanya pada waktu kurban. Jadi secara umum saja nanti akan saya sampaikan tentang fikih penyembelihan. Insyaallah nanti akan dibantu juga dengan Pak Ketua, ya, mungkin ada yang bertanya dan sebagainya. Insyaallah nanti kita akan jawab bersama-sama dengan tim dari Juleha. Yang pertama, tentang pengertian penyembelihan. Dalam bahasa Arab kita biasa kenal dengan az-zakah, yang berarti baik dan suci. Menurut istilah, memutus jalan makan dan minum, pernapasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Dia artinya memutus, ya, jalan makan dan minum. Nah, ini yang mungkin masih banyak yang perlu kita perhatikan. Terutama mungkin kalau sapi dan kambing nampak, tapi kalau ayam, ya. Nah, banyak kawan-kawan yang dari tim Juleha kadang-kadang ke pasar, ya, yang terpotong itu hanya kulitnya. Nah, dia mati bukan karena dipotong, tapi karena bertimpa-timpa tadi ini. Ya. Jadi oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Ya. Jadi matinya bukan karena disembelih, tapi mati karena bertimpa-timpa atau mati masukkan dalam air panas tadi. Ya. Nah, direbus, ya. Nah, itu nanti ada perlakuannya bagaimana, nanti ada tim kami. Kemudian juga kami pernah, ya, diskusi dengan Pondok Tahfiz Sulaimaniyah, Pak, ya. Mereka tidak makan potongan ayam dari kita. Saya bilang, ngapa pula? Jadi mereka kalau rumah makan itu dia tidak akan makan ayam dari dia belinya hanya ikan, sayur. Dia tidak makan ayam kecuali kami yang motong, katanya. Jadi kecuali kami yang motong. Nah, alasannya kenapa? Masuk akal juga, saya tanya tuh, ya. Pada waktu kita motong, oke, putus semua dah, ya. Urat-uratnya nih, dua makan dan minumnya, pernapasan, urat nadinya udah putus semua. Tapi begitu kita mau nguliti, katanya, kan kita masukkan dalam air panas, katanya. Sedangkan isi perutnya, katanya, belum kita keluarkan. Artinya najis ini kan ikut, katanya. Dengan kalau kita air panas itu kan najis itu akan bercampur dengan daging nih, katanya. Masuk akal juga. Sehingga pola mereka itu, Pak, sama dengan menguliti burung. Jadi kalau mereka motong, nanti dikuliti sama kulit-kulit luarnya tuh, Pak. Jadi khawatirnya mereka kotoran yang masih ada dalam perut ayam tadi itu menyerap ke dalam daging yang kita makan. Nah, sehingga mereka tidak mau makan. Nah, mungkin ini juga perlu kita belajar, ya. Itu Pondok Tahfiz Sulaimaniyah. Yang tidak salah kalau di Pontianak itu jalan Sungai Jawi lah, ya, Sungai Jawi. Nah, ingat, lupa saya.
Nah, itu luar biasa pondok tahfiz. Nah, sehingga mereka menjaga tentang kehalalan binatang sembelihan yang mereka makan. Nah, mungkin juga kita perlu belajar seperti ini, ya. Artinya halal atau tidaknya. Nah, jadi memang tradisi kita ya seperti itu, Pak. Masukin, direbus, baru cabut kulitnya. Atau, nah ya, solusinya kita buang dulu isi dalamnya. Kan begitu, Pak. Buang dulu isi dalamnya, baru kita rebus tadi nih. Itu kan aman. Itu mungkin salah satu solusi yang perlu kita ambil. Tapi ternyata selama ini kan enggak. Masuk, habis potong masuk di dalam air panas. Baru kita kuliti, baru dikeluarkan isinya. Nah, mungkin dibalik sekarang nih. Keluarkan isi dalamnya dulu, baru direbus, kan aman. Nah, jadi insya Allah bisa kita terapkan seperti itu, ya. Untuk menjaga kehalalan hewan yang kita potong. Kemudian dasar hukumnya nanti bisa dibuka surah Al-Maidah ayat 3, ya. Surah kelima ayat 3. Ini tentang makanan. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang terkena binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, saya tadi dapat cerita dari Jawa, ya, Pak. Ada anak-anak katanya, ya, dia pakai motor, tiba-tiba ada anak kecil nabrak kambing. Nah, kambingnya hamil. Ternyata udah mau mati nih, Pak, kambingnya. Sedangkan dia istilahnya ada di situ. Masyarakat tidak berani mau motongnya. Langsung ngasih pisau aja. Pisaunya ditengok, pisau dapur lagi. Saya bilang, wah gimana nih? Udahlah potong ya lah katanya. Alhamdulillah bisa dipotong, bisa diselamatkan. Akhirnya dibagi-bagilah di tetangga-tetangga yang terdekat. Jadi artinya pisau juga perlu kita perhatikan, nanti akan kita lihat. Kemudian hadis Rasulullah dari hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya, dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Ya. Jadi kita insya Allah tim Juleha nih, Pak. Kalau Bapak ingin punya pisau ya seperti ini, Pak. Misalkan saya ini ya, tadi agak promosi nih. Ini 5 sapi saya potong, tidak pernah saya asah. Jadi 5 sapi yang saya potong tidak saya asah nih, Pak. Saking tajamnya ya. Saking tajamnya sehingga nyaman ya, sekali dorongnya alhamdulillah. Ya. Kan banyak yang kita lihat, Pak, didorong-dorong sampai orangnya tuh terbalik-balik dia. Saking tumpulnya pisau yang dia punya. Nah, jadi tajamkan pisau, ya. Jadi ini perlu, Pak, ya. Nah, kalau di Juleha mainannya, Pak, ya ada yang 1 juta, ada yang 400, ya, ada yang 4 juta, ya, Pak, ada. Saya bilang gimana tajamnya yang 4 juta nih? Nah, pisau ya, no? Tapi Pak Nasir nih dibelinya, Pak. Sekretaris Juleha nih nengok ada pisau, geram lah, ini tak bisa nih. Ya. Harus dibeli katanya. Jadi Masya Allah ya, luar biasa. Itu dasarnya ya, pisau yang menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Ya, jadi menyenangkan hewan ini kan perlu, Pak. Yang kita lihat di masyarakat ya, tadi yang saya katakan, sapi ini sorangnya sapinya, tapi yang ngikatnya satu kampung, satu gang. Nah ya, ada yang di kakinya, di kepalanya, bahkan ada yang nenggek di badannya supaya tak ada lepas nih sapi.
Nah, nanti ada trik-trik bagaimana berdua bertiga aja megang sapi udah selesai. Tidak perlu kita ramai-ramai. Nah, jadi nanti silakan tim di lapangan banyak-banyak bertanya tentang praktik ini. Nah, jadi menyenangkan ya. Nah, senangkanlah hewan yang akan disembelih. Nah, ada cerita dari kawan-kawan sebelum disembelih ditengokkan dulu nih Pak. Nah, ya. Parangnya pisaunya, tengoklah nih, nanti mau dipotong nih. Ya. Kan ini stres dah istilahnya. Bahkan kita mau motong sapi yang lain kok bisa ditutup, tidak diperlihatkan. Tapi kenyataannya banyak yang seperti ini. Dilihatkan dulu pisaunya, ditenteng-tenteng, ditengokkan. Sapi yang lain nengok gak? Ya. Jadi stres jadinya. Ini yang perlu kita perhatikan. Menyenangkan. Kita jaklah nengok kawan kita kena pukul, gimana rasanya? Kan gitu. Artinya menyenangkan ini sangat penting ya bagi kita. Jadi hewan juga diperlakukan seperti itu. Kemudian rukun penyembelihan ya, nanti kita singkat-singkat jadi Mbak ya. Ada niatnya orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, kemudian alat untuk menyembelih. Itu rukun dari penyembelihan. Orang yang menyembelih bagaimana ya? Ini di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Nah, tentang Ahlul Kitab saya pernah bertanya, apakah sekarang masih ada Ahlul Kitab? Ternyata tidak ada. Ya. Jadi saya pernah bertanya dengan para asatid ya, tokoh-tokoh agama, apakah sekarang masih ada Ahlul Kitab? Tidak ada lagi. Nah, jadi artinya kalau dia yang memotong ya, Ahlul Kitab itu Pak, orang-orang yang punya kitab misalkan Injil, Taurat, Zabur, itu dimaksud dengan Ahlul Kitab. Nah, sekarang tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi kalau mereka memotong haram bagi kita. Nah, jadi tidak ada lagi ya Ahlul Kitab pada zaman sekarang ini. Kemudian berakal sehat. Nah, seorang penyembelih harus berakal sehat dan sadar dengan apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, orang gila atau orang yang sedang mabuk tidak sah hasil penyembelihan. Sehat dia Pak ya, berakal sehat. Mumayyiz ya, adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan yang buruk, sesuatu yang salah dan benar. Nah, ini artinya anak kecil yang sudah baligh ya, yang sudah baligh itu sudah boleh memotong mungkin ayam ya. Nah, saya dulu sudah baligh, dari kecil saya sudah diajarkan memotong ayam Pak ya. Jadi bagaimana cara memotong gini ya, diajarkan orang tua saya bagaimana memotong, adabnya bagaimana, itu sudah diajarkan bagi kita ya, artinya memperlakukannya. Jadi kalau sudah balik, nah silakan. Ya. Kemudian binatang yang disembelih wajib memenuhi beberapa syaratnya. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan binatang yang mati bukan karena disembelih, berarti sudah menjadi bangkai. Ya. Artinya bukan bangkai. Adapun ciri-ciri hewan yang dianggap hidup adalah adanya hayat mustaqirrah, bernyawa, masih bernyawa. Ya, tadi yang kena tabrak sepeda tadi itu masih bernyawa dia. Masih adanya gerakan ekornya masih bergerak-gerak. Berarti masih bernyawa nih. Matanya dapat melirik, masih bisa nengok kita, jeling-jeling kita, berarti masih hidup, ya. Dan kakinya dapat bergerak sesudah disembelih. Artinya waktu disembelih kakinya itu masih meregang nyawa lah istilahnya kan. Kan banyak yang kita lihat video ya Pak, ya. Waktu yang ada sapi yang digantung tuh kan, begitu dipotong dan tidak ada lagi bergerak apa-apa. Nah, artinya sapi ini waktu dipotong sudah mati karena tercekik tadi tuh. Nah, bukan karena disembelih, kan ada tadi ayat yang disebutkan mati karena tercekik. Nah, ini banyak nih proses penyembelihan yang pakai gantung sekarang nih. Nah, ini harus hati-hati kita. Nah, jadi insya Allah teman-teman di lapangan akan memberitahu bagaimana cara yang baik. Binatang yang akan disembelih ada binatang yang halal ya, baik dari
segi zatnya maupun cara memperolehnya. Dalam istilah fikih disebut dengan halal zati dan halal sababi. Kemudian niat, nah ya, niatnya dan penyembelihan yang benar ialah semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal, ya, sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya dengan niat menyembelih karena Allah, dengan cara menyebut nama Allah saat melakukan penyembelihan. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 3, ya. Diharamkan bagimu, sama tadi ya, memakan bangkai, darah daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Artinya menyebut nama Allah. Nah, itu untuk niat penyembelihan. Kemudian alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakitkan. Ijma ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, dari batu, atau kaca yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Alat penyembelihan yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan tulang dan kuku, ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya, ya. Jadi tulang dan kuku, sebagaimana hadis Rasulullah, ya. Segala sesuatu yang mengalir darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan kepada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang, sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah, sekarang bernama Ethiopia, ya. Nah, jadi ini hadis Rasulullah melarang kita menggunakan gigi dan kuku, ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Nah, yang pertama, berbuat baik terhadap binatang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Menggiringnya bagaimana, ya. Nah, penyembelihan hewan dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih, ya. Baik ketika menyembelih maupun saat proses penyembelih. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hewan yang masuk kategori yang dapat disembelih lehernya, hendaklah diputus saluran pernapasan, ya, atau hulqum, saluran makanan dan minuman al-mari. Dan ada dua urat yang berada pada sisi leher yang mengalir, yang mengelilingi tenggorokannya, al-wadajain. Sedangkan hewan dalam kategori ghairu maqdur, yang tidak dapat disembelih lehernya, tidak ada lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asalkan hewan itu mati karena luka itu. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah dari Rafi, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan kami bertemu seekor unta milik seseorang kaum. Untuk itu sedang lari, sedang mereka tidak menunggang kuda untuk mengejarnya. Maka seorang laki-laki telah melempar dengan anak panahnya dan matilah unta itu. Maka bersabda Rasulullah, sesungguhnya binatang itu mempunyai tabiat binatang liar. Terhadap binatang-binatang seperti ini berbuatlah kamu demikian. Artinya dibolehkan. Saya pernah waktu ke survei sapi, Pak, di daerah Hulu, itu memang harganya murah, Pak, ya. Tapi dilepas bebas. Begitu kami mau nengoknya, kami dikejar, Pak, sampai saya jatuh dalam parit, ya. Saya bilang, wah ini tak bisa balik ya kita. Saya bilang, ini sih mau ngambilnya pakai tembak ya. Saya bilang, betul Pak. Rata-rata di sini, ya, memang daerah Dayak, ya, di daerah Hulu, saya lupa di Mandor atau di mana. Itu main tembak ya, Pak, ya. Jadi tidak bisa, Pak. Jadi mereka melepas sapi di sawit di mana, ya. Setahun baru pergi nengoknya. Punya besar-besar semua dah. Nah, tapi nengok tuannya dikejar. Nah, itu kan sapi liar. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya seperti ini.
Rasulullah dengan anak panah tadi. Nah, boleh ditembak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya dibolehkan oleh hadis riwayat jamaah, para mufassir membolehkan untuk menggunakan darurat yang seperti ini. Nah, kita dekat ya, matanya udah merah dah. Wah, ini tadi saya bilang nih, ya. Lebih baik kita balik ya, saya bilang. Biarlah mahal sedikit, yang penting kita aman, saya bilang. Nah, ini tidak bisa, ya. Itu tentang hadis Rasulullah. Kemudian membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya. Nah, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Hal ini berdasarkan hadis dari Siti Aisyah, ya. Rasulullah SAW meminta diambilkan seekor kambing kibas. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau." Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu." Aisyah pun mengasahnya, lalu beliau membaringkan kambing itu. Kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan Bismillah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Nah, jadi sisinya sebelah kiri. Nah, ya, tumbangnya Pak sebelah kiri. Ya, tumbangnya sebelah kiri. Jadi tangan kiri kita memegang kepalanya. Nah, ya, tangan kirinya memegang kepala. Dari dinas sudah datang. Oke, lanjut. Insya Allah, nah setelah ini dari dinas yang akan menyampaikan materi kita, singkat-singkat saja. Hal-hal yang disunnahkan ya dalam menyembelih. Ya. Yang pertama, membaca basmalah. Dalam mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i, membaca basmalah adalah sunnah. Ya. Nah, di sunnah muakkad ya, yang saya baca lagi, sunnah muakkad, bukan wajib. Kecuali ada beberapa mazhab yang mewajibkan. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i sunnah, ya. Nah, tapi sunnah muakkad. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan takbir. Dan ulama mazhab Syafi'iyah mensunnahkan sang penyembelih untuk membaca salawat ditambah dengan selawat. Nah, biasa kita Pak ya, baca Bismillah, Allahu Akbar, tambah dengan selawat kepada Rasulullah. Itu mazhab Syafi'iyah. Tinggal kita ya nih masing-masing Pak. Mau memakai mazhab Syafi'i atau yang lain silakan ya. Artinya niat kita tadi ini menyebut nama Allah. Mau menyebut nama Allah pasti Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling nyaman yang kita sebut. Nah, artinya kebiasaan kita yang kita lakukan itulah ya, insyaallah sudah dibenarkan. Kemudian menyembelih pada siang hari. Nah, dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, menyembelih hewan kurban pada malam hari dihukumi makruh. Hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi kesalahan saat menyembelih. Yang mau dipotong lain telinganya pula, misalkan ya. Jadi dianjurkan, disunnahkan pada siang hari. Menghadap kiblat, membaringkan hewan sembelihan, membedakan menyembelihan unta dan hewan lain. Nah, kalau unta nggak beda nih Pak, ya. Nah, kalau unta itu kaki depannya yang diikat dua, nah, yang lain enggak. Jadi kaki depan yang dua ini diikat, nah, jadi ditekuk, ya, ditekuk. Duduk dia, duduk. Nah, baru ditusuk, ya, ditusuk agak beda-beda untuk unta, ya. Jadi kalau sapi tadi dibaringkan, sapi, kambing, ya. Nah, kemudian memutus urat nadinya, ya, secara keseluruhan dan mempercepat penyembelihan. Nah, hal ini dilakukan agar tidak menyiksa hewan sembelihan. Dan makruh hukum memutus urat nadi hanya sebagian. Ada kebiasaan kita kalau memotong sapi, ya, itu tiba-tiba yang lain motong kaki, diketeng istilahnya Pak, diketeng. Nah, diketeng, ya, itu tidak dibolehkan, ya, haram hukumnya Pak. Ya, jadi motong tuh yang ada di sini, di leher ya. Nah, biarkan dia mati, nah barulah kita potong yang lain. Jadi belum nggak dia, biar cepat matinya Pak katanya, nggak boleh. Nah, ya, biar cepat matinya. Nah, ya.
Tadi tak sabar tuh kan. Nah, padahal sapinya satu ya kan gitu. Tanda gak menunggu lama. Nah, jadi biarkan dulu mati. Nah, barulah kita potong yang lain. Jadi kadang-kadang kita motong leher, dia motong nggak di belakang nih. Nah, ya di ketengnya, urat nadinya di kakinya depan. Itu tidak boleh. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Ya. Dan menjadi kebiasaan. Nah, jadi jangan sampai kita yang sudah mengikuti jurus sembelih halal ini, kok bisa kita hindarilah. Nah, biarlah yang dipotong itu yang nanti dia mati seorang, udahlah. Nah, insya Allah lebih halal ya, nah, lebih halal. Nah, menajamkan pisau ya, nah pisaunya Pak betul-betul lah ya. Nah, ya, jadi pisaunya diusahakanlah batu asalnya nanti macam-macam model dari kawan-kawannya ada ya. Mau yang kasar, mau yang sedang, mau yang halus pun insya Allah ada ya. Pak Muin lah nih ya, bagian yang seperti itu. Pisaunya ya. Ini pisaunya melengkung-lengkung dah kadang-kadang. Ya, baru mau motong kambing, motong sapi, ya enggak bisa. Memang harus spesial. Nah, kalau macam parang saya ini Pak, hanya setahun sekali keluar dia. Ya, setahun sekali dia keluar. Nah, kawan-kawan mungkin ada yang akikah ya, banyak kawan-kawan. Nah, Pak dengan Pak Abu nih ya, banyak yang minta potongkan kambing, ya. Cuma gulainya tak pernah dikirim dengan saya gitu ya. Insya Allah ya. Jadi kalau mau motong kambing, Pak Abu atau Pak Muin insya Allah siap ya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian dari Abu Ya'la, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada segala hal. Maka jika kamu membunuh tadi, yang sudah disebutkan tadi ya, ditajamkan pisau nih Pak. Bersikap lemah lembut dengan hewan. Ya, dilarang untuk memperlakukan hewan dengan kasar karena itu akan menambah rasa sakit hewan saat disembelih. Apalagi dalam kurban, kita kan mau ibadah Pak. Nah, ibadah ya, kita ibadah perlakukan dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti setelah ini akan disampaikan dari Dinas Disbunak ya, Disbunak Provinsi Kalimantan Barat. Insya Allah nanti kita saksikan, kita cermati, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, bagi kita semuanya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Nanti saya contohkan Pak pisau saya ini gimana ya, sambil menunggu dari dinas. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.